Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya jelaskan untuk materi selanjutnya, yaitu tentang biaya overhead pabrik. Dalam hari ini nanti kita akan membahas ada 3 ya, yaitu ada biaya overhead pabrik, anggaran, aktual, dan juga pembebanan. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa biaya produksi itu kan ada 3 ya, ada bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, dan juga ada biaya overhead. Jadi apa itu biaya overhead? Adalah biaya-biaya produksi yang selain bahan baku, yang selain masuk kategori bahan baku langsung dan juga biaya tenaga kerja langsung, maka seluruhnya akan diklasifikasikan ke dalam biaya overhead. Nah, biaya overhead sendiri kalau menurut sifatnya, jadi biasanya adalah bisa berupa biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong itu atau yang kita sebut juga adalah biaya bahan baku yang tidak langsung. Jadi biaya bahan baku yang tidak langsung itu artinya adalah kita tidak bisa menelusuri secara langsung ke dalam satu unit produk, maka kita kategorikan sebagai bahan baku tidak langsung, atau dalam hal ini adalah biaya overhead pabrik. Kemudian ada biaya reparasi dan pemeliharaan. Jadi tentunya biaya reparasi dan pemeliharaan yang dimaksud di sini adalah biaya reparasi pemeliharaan yang terkait dengan kegiatan produksi, misalkan mesin yang memang digunakan untuk aktivitas produksi, kemudian pabrik yang memang kalau pabrik berarti pemeliharaan ya. Kalau reparasinya tadi mesin-mesinnya yang memang alat-alat tersebut adalah digunakan untuk kegiatan atau aktivitas produksi. Kemudian ada biaya tenaga kerja yang tidak langsung. Jadi tadi kita juga dalam biaya produksi itu ada biaya tenaga kerja langsung ya, dan juga ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Dikatakan tidak langsung itu sebenarnya ada 2 hal. Yang pertama, tidak terkait langsung dengan kegiatan produksi atau tidak terlibat langsung dengan kegiatan produksi. Dan yang kedua, dikatakan tidak langsung itu karena kita tidak bisa menelusuri secara langsung ke dalam satu unit produk. Nah, itu biaya tenaga kerja tidak langsung, maka masuk ke biaya overhead pabrik. Kemudian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Yang di sini maksudnya adalah karena kita menggunakan aktiva tetap, tentunya aktiva tetap tersebut akan berkurang nilainya, atau yang biasanya kita sebut adalah beban penyusutan. Nah, beban penyusutan ini juga masuk ke biaya overhead, tapi juga perlu digarisbawahi, biaya penyusutan yang dimaksud adalah biaya penyusutan untuk aktiva-aktiva yang memang berkaitan dengan proses produksi. Ya, contohnya beban penyusutan mesin, kemudian beban penyusutan untuk gedung pabrik, atau beban penyusutan untuk kendaraan yang memang digunakan untuk operasional produksi. Nah, itu biaya yang dimaksud dengan biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Kemudian yang berikutnya yang termasuk dalam biaya overhead itu adalah biaya-biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Jadi misalkan penggunaan sewa gitu kan ya. Nah, itu juga tetap yang perlu kita garis bawahi adalah yang memang digunakan untuk atau berkaitan dengan proses produksi. Kemudian ada biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran tunai. Jadi ini kalau kita klasifikasikan menurut sifatnya, jadi biaya-biaya overhead itu macam-macam dan relatif banyak biasanya, itu ya. Kemudian kalau menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume produksi, nah biaya overhead pabrik ini kita klasifikasikan juga ada biaya overhead pabrik yang sifatnya tetap, dan juga ada biaya overhead pabrik yang sifatnya variabel. Jadi BOP itu ada 2, ada yang tetap, ada yang variabel, bahkan ada yang sifatnya juga semi variabel. Nah, yang sifatnya semi variabel ini biasanya dalam perhitungannya juga harus kita pisahkan ya,
berapa yang tetap, berapa yang variabel, atau mana yang tetap, mana yang variabel. Nah, biasanya ini nanti akan kita pisahkan dan akan kita pelajari cara memisahkan biasa dan variabel itu nanti di mata kuliah perencanaan dan pengendalian biaya semester depan. Seperti itu. Kemudian, nah, biaya overhead kalau dilihat dari hubungannya dengan departemen. Jadi ada biaya overhead pabrik langsung atau direct departmental overhead expense, yaitu biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Contoh misalkan biaya gaji mandor departemen produksi, maka ya mandor ini memang khusus dibayar untuk melakukan pengawasan di departemen produksi. Kemudian biaya depresiasi mesin dan biaya bahan penolong. Nah, ini kemudian yang kedua adalah biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Yang dimaksud tidak langsung departemen seperti apa? Adalah biaya overhead pabrik yang dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Jadi misalkan adalah biaya depresiasi. Biaya depresiasi ini bisa jadi misalkan kalau suatu perusahaan itu punya satu gedung, yang dimana gedung itu ya dipakai untuk proses produksi, ya juga dipakai untuk proses penjualan dan administrasi. Nah, ini yang dimaksud adalah biaya overhead pabriknya tidak langsung departemen. Jadi biayanya itu biaya overhead itu akhirnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen, yaitu departemen produksi dan departemen non produksi, karena gedungnya tadi digunakan untuk proses produksi dan juga untuk penjualan dan administrasi. Itu yang disebut dengan biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Nah, kemudian karena biaya overhead tadi tidak bisa kita telusuri secara langsung ke dalam satu unit produk. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah ke dalam satu unit produk. Ya susah kalau kita mau menentukan berapa sih biaya overheadnya untuk satu unit produk gitu kan ya. Karena biaya overhead itu kan tadi banyak macamnya ya. Nah, itu maka biasanya biaya overhead itu akan dibebankan dengan menggunakan tarif. Nah, berikut ini adalah tarif itu apa, dan juga berikut ini adalah alasan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Jadi kenapa kita gunakan tarif? Tarif itu pun juga nanti akan kita tentukan di awal. Artinya di awal itu sebelum proses produksi itu sudah kita tentukan tarifnya. Ya, alasannya apa? Yang pertama, jadi tidak kita, artinya itu ditentukan di muka itu tidak kita tentukan berdasarkan jumlah yang dikonsumsi. Misalkan kalau bahan baku kan jelas, kalau kita misalkan mau memproduksi 100 unit produk, berapa bahan baku yang dikonsumsi ya kan, atau yang digunakan itu kan bisa kita hitung. Nah, tetapi kalau untuk biaya overhead itu nanti akan kita bebankan ke dalam produknya itu dengan menggunakan tarif. Nah, tarifnya itu biasanya kita tentukan di muka. Nah, kenapa kita gunakan tarif? Yang pertama adalah karena perubahan tingkat kegiatan produksi dari bulan ke bulan itu tidak selalu sama. Jadi adanya perubahan. Jadi misalkan gini, biaya overhead itu setiap bulannya pun juga belum tentu sama, ya kan? Misalkan bulan Januari produksinya 100, bulan Februari ada peningkatan produksinya 120. Nah, otomatis biayanya pun juga yang dikonsumsi tidak bisa kita samakan gitu kan ya. Nah, tidak, kemudian kalau kita mau membebankan ke satu unit produk, bukan berarti terus berapa jumlah biaya overheadnya kemudian kita bagi dengan jumlah produksi gitu. Tidak bisa seperti itu, karena biaya overhead itu yaitu tadi ada yang sifatnya tetap, ya ada juga yang sifatnya variabel. Jadi ada yang setiap bulan itu tetap kita keluarkan, baik itu kita produksi 100 unit ataupun 120 unit gitu kan ya. Jadi sehingga kalau kita bagi merata setiap bulannya akan menimbulkan biaya overhead per satu unit produknya itu akan berbeda-beda. Seperti itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa menggunakan tarif? Yaitu adanya perubahan tingkat efisiensi produk. Ini hampir sama dengan yang pertama tadi.
Kemudian kenapa juga menggunakan tarif? Karena adanya biaya overhead pabrik yang terjadi secara sporadik, menyebar tidak merata selama jangka waktu setahun. Jadi biaya overhead itu tidak bisa kita kendalikan, ya kan. Contoh aja misalkan reparasi mesin gitu kan, kita tidak bisa memprediksi kapan itu mesin perlu perbaikan, atau misalkan kapan mesin itu rusak. Siapa yang akan bisa memprediksi? Kan tidak ada, kecuali kalau jadwal servis rutin mungkin bisa di memang sudah bisa direncanakan gitu kan ya, yang artinya bisa jadi misalkan di bulan Januari sampai dengan Maret tidak terjadi apa-apa gitu kan ya, kemudian di bulan April ternyata tiba-tiba mesinnya rusak sehingga akhirnya perlu perbaikan, yang mana biaya perbaikannya relatif besar gitu kan. Itu yang dimaksud dengan bisa jadi biaya overhead pabrik yang terjadi itu secara sporadik, menyebarnya tidak merata selama jangka waktu setahun. Atau nanti misalkan di bulan September ternyata rusak lagi yang butuh biaya perbaikan yang lebih besar lagi. Nah, itu kan juga tidak bisa kita prediksi. Januari, Februari, Maret itu kan tidak sama biaya reparasinya, itu masih satu saja, masih satu komponen biaya overhead. Sehingga kalau kita bagi misalkan biaya, anggap aja misalkan bulan Maret tadi karena ada kerusakan, ada pengeluaran reparasi sebesar misalkan 5 juta. Kemudian otomatis kan di bulan Maret itu akan ada tambahan biaya reparasi yang relatif besar gitu kan ya. Sedangkan di bulan Januari, Februari itu tidak ada biaya perbaikan, sehingga tidak ada biaya reparasi yang sebesar 5 juta tadi. Itu kan ya. Kemudian biaya overhead pabrik tertentu sering terjadi secara teratur pada waktu-waktu tertentu. Ini hanya kaitannya dengan yang di atas, misalkan kayak reparasi itu sudah terjadwal. Kalau yang reparasinya sudah terjadwal, atau servis misalkan kayak AC itu kan sebenarnya sudah terjadwal ya. AC itu misalkan minimal setiap 3 bulan sekali itu harus dilakukan perbaikan servis gitu kan ya, jadwal servis. Nah itu berarti kan terjadinya atau munculnya setiap 3 bulan sekali saja biayanya, tidak setiap bulan. Nah itu kemudian dalam perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya dengan menggunakan metode harga pokok pesanan, manajemen memerlukan informasi harga pokok produksi persatuan pada saat pesanan selesai dikerjakan. Padahal elemen biaya overhead pabrik yang baru dapat diketahui jumlahnya pada akhir bulan. Jadi ini biasanya kalau terjadi pada perusahaan yang produksinya itu berdasarkan permintaan. Ya, jadi misalkan gini, kayak pesanan jahitan gitu ya. Misalkan ada yang datang menjahitkan baju, kemudian misalkan tanggal 1 Januari, kemudian selesai di tanggal 15 Januari gitu kan ya. Nah, untuk berapa biaya yang kita bebankan ke dalam jahitan baju tadi, tentunya kan kita akan menghitung berapa lebar kain yang digunakan, ya kan. Kemudian bisa kita hitung kan bahan baku langsungnya, kemudian berapa ongkos jahitnya kan berarti kita lihat berapa lama kita menyelesaikan, kan masih bisa dihitung. Misalkan dari tanggal 1 sampai 15 berarti kan 15 hari kan ya, misalkan perharinya ongkosnya berapa, itu kan masih bisa kita hitung. Tetapi untuk biaya overhead, sedangkan biaya overhead itu misalkan salah satu komponen biaya overhead itu ada biaya listrik yang kita gunakan untuk menyalakan mesin jahit misalkan. Sedangkan kita baru tahu biaya listriknya itu kapan? Biasanya adalah akhir bulan atau awal bulan berikutnya. Sedangkan tanggal 15 tadi bajunya kan sudah selesai, sehingga kan kita harus segera membebankan berapa nih biaya overhead pabriknya. Nah, salah satunya misalkan listrik. Nah, tadi kan listrik belum bisa kita ketahui berapa biayanya gitu kan ya, sehingga kan akan susah. Masa kita harus menunggu tagihan listriknya keluar gitu kan, tidak mungkin. Sehingga itulah beberapa alasan kenapa biaya overhead itu akhirnya kita bebankan itu dengan menggunakan tarif yang ditentukan di muka. Nah,
Itu ya. Jadi yang berikutnya adalah langkah-langkah penentuan tarif. Jadi karena tadi biaya overhead itu tidak sama ya dalam hal kita membebankan ke produk tadi, beda dengan pelakuannya dengan bahan baku langsung dan juga tenaga kerja langsung. Kalau bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung itu kan bisa kita bebankan ya berdasarkan jumlah konsumsi. Kalau bahan baku langsung kan ya berapa bahan baku yang digunakan untuk menyelesaikan produk tersebut. Kalau sedangkan kalau biaya tenaga kerja langsung kan kita lihat berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan produk tersebut gitu kan ya. Sedangkan kalau biaya overhead tadi berarti kita bebankan dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik. Nah, berikut adalah langkah-langkah menentukan tarif biaya overhead pabrik. Jadi biaya overhead pabrik itu yang pertama kita atau tarif BOP itu kita tentukan. Yang pertama adalah dengan melakukan penyusunan anggaran biaya overhead. Yang kedua memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Dan yang ketiga adalah menghitung tarif biaya overhead pabrik. Nah, kita bahas dulu yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Nah, menyusun anggaran. Jadi anggaran itu kita hitung dalam waktu, biasanya anggaran itu berlakunya adalah 1 tahun ya. Jadi kita hitung, kita anggarkan. Jadi misalkan dalam 1 tahun itu kira-kira produksi kita berapa gitu kan ya. Nah, untuk produksi sekian itu kira-kira biaya yang akan kita gunakan apa saja. Misalkan dalam 1 tahun itu biaya listriknya kira-kira berapa, kemudian biaya bayar gaji mandornya berapa gitu kan ya, kemudian biaya apa lagi ya, biaya air, biaya telepon gitu kan ya, atau bahan baku tidak langsungnya dalam 1 tahun berapa, biaya penyusutan mesinnya dalam 1 tahun berapa. Itu kita anggarkan lebih dahulu, kita hitung, kita kumpulkan sehingga ketemu bahwa ketemu biaya overhead pabrik dalam 1 tahun itu adalah sekian rupiah. Nah, sebelumnya juga kita harus menentukan sekian rupiah itu, misalkan kayak tadi ya, biaya mandor, kemudian biaya listrik gitu kan, juga kita lihat berdasarkan dari kapasitas yang akan kita produksi. Jadi kira-kira dalam 1 tahun itu kita bisa memproduksi itu berapa banyak gitu kan ya. Berarti kita bicara kapasitas produksinya itu berapa banyak jumlahnya. Nah, menentukan jumlah atau kapasitas tadi itu kita mengenal ada 3 jenis kapasitas, yaitu ada kapasitas teoritis, ada kapasitas normal, dan juga ada kapasitas sesungguhnya. Nah, kapasitas teoritis, yang disebut dengan kapasitas teoritis itu adalah kapasitas idealnya suatu mesin itu mampu memproduksi berapa, itu namanya ideal. Dan biasanya kapasitas teoritis ini sangat susah tercapai, karena itu kan kalau kita ideal itu kan ya sangat sulit, karena dia tidak memperhitungkan terjadinya kemungkinan yang di luar direncanakan. Misalkan listriknya mati gitu kan ya, atau misalkan mesinnya rusak. Nah, itu adalah kapasitas teoritis. Jadi anggap saja misalkan satu mesin itu secara idealnya atau teoritisnya itu 1 hari bisa memproduksi 100 misalkan. Sehingga tentunya kalau misalkan 1 tahun berapa yang bisa kita produksi, harusnya kan misalkan 1 tahun ada 366 hari, berarti ya 100 dikalikan 366 hari, itu dikatakan kapasitas teoritis. Sedangkan bisa jadi dalam 1 tahun itu ada kalanya mesin itu rusak gitu kan ya, yang perlu perbaikan sehingga menghambat proses produksi. Nah, itu tidak diperhitungkan di dalam kapasitas teoritis, namanya adalah kapasitas teoritis atau ideal. Idealnya memang mesin itu bisa memproduksi 100 dikalikan 366 hari. Tetapi kalau kita dalam menyusun anggaran tadi menggunakan kapasitas teoritis, biasanya akan relatif susah untuk tercapai, gitu ya.
Kemudian yang kedua adalah kapasitas normal. Nah, kalau kapasitas normal itu biasanya adalah kapasitas rata-rata. Jadi rata-rata mesin itu dalam 1 tahun itu mampu memproduksi berapa gitu kan ya. Itu berarti masih normal atau rata-rata. Rata-rata itu artinya sudah mempertimbangkan misalkan ada kalanya mesin itu rusak atau mungkin ada gangguan listrik dan lain sebagainya, itu sudah sudah diperhitungkan di dalam kapasitas normal. Nah, kemudian yang ketiga adalah kapasitas sesungguhnya. Kalau kapasitas sesungguhnya berarti yang aktual, ya memang aktualnya dalam 1 tahun itu mesin mampu memproduksi berapa. Nah, apa fungsinya kita mengetahui kapasitas ini? Kapasitas ini adalah digunakan untuk menentukan anggaran tadi. Jadi misalkan kalau kita menggunakan kapasitas teoritis, berarti kan jumlah produksinya itu kan 100 dikalikan 366 hari tadi kan ya. Nah, disitulah kita bisa menganggarkan berapakah biaya mandor yang harus kita bayar. Kemudian dari situ kita bisa menentukan berapa bahan baku tidak langsung yang harus kita gunakan. Kemudian misalkan biaya listrik ya, rata-rata listrik atau listrik yang akan kita gunakan kalau misalkan mesin itu beroperasi selama 366 hari tadi kan ya. Nah, itu kapasitas itu tadi digunakan untuk menyusun anggaran tadi. Nah, jadi anggaran itu akan disusun apakah berdasarkan kapasitas teoritis, kapasitas normal, atau kapasitas sesungguhnya. Kalau kapasitas teoritis ini relatif susah dicapai ya, jadi biasanya umumnya sih menggunakan kapasitas normal. Kalau kapasitas sesungguhnya itu biasanya akan digunakan kalau memang produksinya langsung terjadi, yang bisa kita hitung secara langsung juga biaya overheadnya seperti itu. Kemudian kalau tadi kan kita menyusun anggaran yang pertama, jadi begitu anggarannya sudah jadi kita sudah tahu nih berapa sih berarti biaya overhead 1 tahun, dimana biaya overhead tadi kita tentukan berdasarkan kapasitasnya mana, kapasitas teoritis, normal, atau yang sesungguhnya. Setelah itu kan berarti kita bisa tentukan, berarti jumlah overhead pabrik dalam 1 tahun itu kita anggarkan berapa. Nah, setelah kita anggarkan, untuk menentukan tarif adalah kita memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produknya. Jadi ada macam-macam ya. Jadi dasar pembebanan itu bisa berdasarkan satuan produk. Jadi nanti biaya overhead itu akan kita bebankan berdasarkan satuan produk. Jadi per satu produk kita bebankan berapa biaya overheadnya, atau biaya overhead nanti kita akan bebankan berdasarkan biaya bahan baku yang digunakan. Kalau bahan bakunya digunakan sekian, maka nanti biaya overhead yang dibebankan berapa. Atau bisa juga menggunakan biaya tenaga kerja langsung atau jam tenaga kerja langsung, atau dengan menggunakan jam mesin. Ini yang kita sebut sebagai dasar pembebanan. Pemilihan dasar pembebanan ini juga melalui beberapa pertimbangan. Artinya pertimbangan itu bisa kita lihat misalkan dari biaya overhead pabrik tersebut yang kita anggarkan tadi, apa yang menjadi penggerak utama dari biaya tersebut, ya kan? Penggerak itu artinya yang memicu atau yang menjadi faktor utama, misalkan memunculkan biaya overhead pabriknya. Jadi dasar kita memilih apakah dasar pembebanan itu menggunakan satuan produk atau menggunakan biaya bahan baku atau menggunakan yang lainnya ya. Jadi atau yang biasanya kita sebut adalah cost driver ya, yang menggerakkan biayanya seperti itu. Sehingga dari situ nanti faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk memilih dasar pembebanan itu, yang pertama adalah kita harus memperhatikan jenis biaya overhead pabrik yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi. Jadi dalam departemen produksi itu yang dominan mana, ya kan? Dari ketiga komponen biaya tadi kan ada biaya produksi ya, ada bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, atau biaya overhead. Itu yang harus dipertimbangkan tadi ya untuk memilih, maksudnya untuk memilih yang ini, apakah kita memilih dasar pembebanannya ini
ini atau yang ini gitu kan ya. Nah itu kita harus melihat ini dulu. Jadi jenis biaya overhead yang dominan di dalam departemen produksi itu yang mana yang paling dominan ya. Kemudian harus diperhatikan juga sifat-sifat biaya overhead pabrik yang dominan tersebut dan erat hubungannya sifat-sifat tersebut dengan dasar pembebanan yang akan dipakai. Jadi kita memang perlu dianalisis lebih dahulu. Setelah kita kumpulkan biaya-biaya overhead pabrik itu, nah kita identifikasi biaya terbesar itu biaya apa, ya kan? Kalau memang biaya terbesarnya biaya misalkan biaya listrik, nah berarti kita harus tahu yang mengkonsumsi listrik relatif besar itu apa, ya kan? Oh ternyata kenapa biaya listriknya besar, karena biaya listrik itu digunakan untuk menyalakan, atau listrik itu digunakan untuk menyalakan mesin, ya kan? Berarti semakin lama mesin digunakan maka biaya listriknya semakin besar. Contoh ya, misalkan dari sekian banyak biaya overhead tadi, ternyata kita menemukan biaya yang paling besar itu adalah biaya listrik. Nah ketika kita menemukan biaya listrik tadi, maka kita perlu telusuri biaya listrik tadi muncul itu karena apa, ya kan? Kok ada biaya listrik sebesar itu karena apa? Ternyata biaya listrik itu memang digunakan untuk menyalakan mesin produksi, ya kan? Artinya di sini biaya listrik itu akan semakin bertambah kalau mesin yang digunakan semakin lama, ya kan? Semakin lama mesin digunakan maka biaya listriknya pun juga akan semakin banyak, gitu ya. Nah artinya berarti yang memicu biaya listrik tadi banyak itu apa? Yang memicu adalah berarti lamanya penggunaan mesin, gitu kan ya. Lamanya penggunaan mesin, maka bisa kita gunakan dasar pembebanannya adalah jam mesin, ya. Jadi kita bisa menggunakan dasar jam mesin, gitu. Itu contohnya ya. Jadi kita setelah mencari yang dominan itu apa, yang dominan tadi harus kita cari erat hubungannya sifat itu dengan apa. Kayak contohnya listrik tadi. Berarti nanti yang dasar pembebanan yang kita pilih adalah jam mesin. Nah berarti langkah berikutnya setelah kita ketemukan tadi berapa BOP yang dianggarkan dalam 1 tahun, maka nanti juga kita tentukan dasar pembebanannya, gitu kan ya. Nah kita bisa mencari berapa tarif biaya overheadnya. Tarif overhead itu kita peroleh dari nih BOP yang dianggarkan dalam waktu 1 tahun tadi, ya. Ini kan tadi dari yang kita hitung awal tadi ya, berapa yang kita anggarkan dalam 1 tahun, kita bagi dengan dasar pembebanan. Ini adalah yang dasar pembebanan, ya. Nah dasar pembebanannya apa, ya kan? Kalau tadi misalkan kita membebankan berdasarkan apa, jam mesin, ya berarti BOP yang dianggarkan 1 tahun, berarti kita harus menganggarkan juga atau mengestimasi dalam 1 tahun itu berapa jam mesin itu digunakan. Nah berapa jam mesin itu digunakan, tentunya kita juga harus memperhatikan kapasitas tadi ya. Kita mau pakai kapasitas produk teoritis, normal, atau yang sesungguhnya. Jadi hati-hati karena di sini tadi BOP yang dianggarkan menggunakan perhitungan 1 tahun, tentunya taksiran dasar pembebanan tadi yang setelah kita pilih misalkan adalah jam mesin, maka taksiran yang kita gunakan dalam jam mesin tadi juga kita hitung adalah taksiran untuk jangka waktu 1 tahun juga. Nah setelah itu baru kita bagi ya BOP yang dianggarkan dibagi dengan taksiran tadi, maka akan ketemu yang namanya tarif biaya overhead, ya. Karena ini kita menggunakan jam mesin, berarti nanti per jam mesin itu berapa, berarti tarifnya per jam mesin, sehingga nanti kita bisa menghitung biaya overheadnya itu berapa. Misalkan untuk memproduksi 100 unit produk itu membutuhkan misalkan 5 jam mesin, ya berarti nanti biaya overheadnya berapa, ya biaya overheadnya adalah 5 jam mesin tadi
kita kalikan dengan tarifnya tadi. Nah, itu berarti nanti adalah biaya overhead yang kita bebankan ke dalam produk, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada biaya overhead aktual. Biaya overhead aktual adalah jumlah biaya yang tidak langsung yang benar-benar terjadi. Jadi tujuan dasar dari akumulasi biaya overhead adalah untuk menyediakan informasi untuk pengendalian. Jadi gini, ketika kita bebankan ke dalam produk karena kita belum tahu betul berapa total biaya overhead yang memang benar-benar terjadi, maka ke dalam produk tadi kita bebankan dengan menggunakan tarif yang ditentukan di awal tadi. Jadi sebelum proses produksi itu kita sudah punya tarif. Nah, tetapi pada saat waktu berjalan itu sebenarnya kita kan juga mengeluarkan yang namanya biaya overhead itu, atau yang kita sebut biaya overhead yang sesungguhnya benar-benar terjadi. Jadi misalkan kita tadi sudah menganggarkan 1 tahun biaya listriknya berapa, ya kan? Nah, itu kan masih yang dianggarkan, tapi kan setiap bulannya kan pada kenyataannya kita memang mengeluarkan atau membayar biaya listrik gitu tadi kan ya. Nah, ini biaya listrik yang kita keluarkan berapa? Nah, itu kan berarti adalah biaya overhead yang sesungguhnya. Kalau yang kita bebankan ke produk tadi pakai yang menggunakan tarif, itu kan ya. Nah, biaya overhead yang sesungguhnya terjadi tadi itu tetap kita catat ya. Kita catat, kita akumulasikan, nantinya akan kita bandingkan berapa yang sudah kita bebankan ke dalam produk dengan berapa yang benar-benar terjadi. Nah, itu tujuannya adalah untuk pengendalian biaya overheadnya. Nah, ini dokumen sumber utama yang digunakan untuk mencatat overhead dalam jurnal adalah voucher pembelian, bukti permintaan bahan baku, kartu jam kerja, dan juga voucher jurnal umum. Ini kalau terkait dengan dokumen-dokumennya. Nah, ini ketika kita membebankan biaya overhead, berarti tadi ya contoh aja tarif overhead pabrik yang telah ditentukan di muka. Jadi ini hasil perhitungan tadi ya, BOP yang dianggarkan dibagi dengan dasar pembebanan. Ini contohnya dia menggunakan jam mesin. Nah, ketemu tarifnya adalah $15 per jam mesin, ya kan? Nah, Dawit Products ini menggunakan estimasi overhead pabrik dan juga estimasi jam mesin. Asumsikan jam mesin aktual, jadi anggap aja misalkan yang sesungguhnya terjadi jam mesinnya adalah 18.900 dan biaya overhead pabrik aktualnya adalah $292.000. Nah, biaya overhead pabrik dibebankan selama periode ini berarti adalah yang dibebankan tadi itu menggunakan tarif. Nah, sedangkan jam yang kita gunakan dalam satu periode itu ada 18.900, berarti kita kalikan dengan 15 atau kita kalikan, ini salah ya, maksudnya ini kita kalikan dengan 15, maka ketemunya adalah 283.500. Itu yang kita bebankan ke dalam produk. Jadi produk yang kita produksi tadi ya kan, maka biaya overheadnya ketemunya 283.500 ya. Sedangkan yang 292 ini adalah biaya overhead yang sesungguhnya itu ya. Jadi ada dua biaya overhead, ini yang benar-benar terjadi yang 292, sedangkan yang 283 itu yang kita bebankan ke dalam produk. Nah, yang kita bebankan ke dalam produk ini nantinya akan kita catat seperti ini ya. Jadi debitnya ada barang dalam proses BOP ya kan, dan juga di kreditnya adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan. Jadi ini kita pakai akun BOP yang dibebankan. Jadi yang kita catat untuk ke BDP itu kan berarti barang dalam proses atau produknya kan ya. Yang kita bebankan ke produknya tadi itu adalah yang sejumlah yang sudah kita bebankan. Itu ya. Kemudian nah, sedangkan pada saat yang bersamaan itu sebenarnya kita juga mengeluarkan biaya overhead yang sesungguhnya. Jadi tadi kan yang kita bebankan ke produk ya. Nah, setelah akhir bulan itu kan kita
menghitung nih misalkan, atau akhir tahun itu kita menghitung berapa sih overhead yang kita keluarkan sesungguhnya, maka kita tutup dulu yang overhead yang sesungguhnya tadi. Sebenarnya kita catat ke dalam satu jurnal ya, misalkan gini, BOP sesungguhnya, jadi BOP sesungguhnya pada macam-macam BOP ya. Nanti yang memang benar-benar kita keluarkan itu kita catat seperti ini. Nah, yang sedangkan yang kita masukkan ke dalam produk tadi itu kita catatnya adalah biaya barang dalam proses over BOP di debit, kemudian di kreditnya adalah BOP dibebankan. Sehingga pada akhir tahun kan berarti ada dua akun BOP kan ya, yaitu ada BOP sesungguhnya dan juga ada BOP dibebankan ya. Tentunya kan kita tidak mungkin memunculkan dua akun biaya overhead, sehingga biaya overhead yang dibebankan, karena biaya overhead dibebankan ini kan bukan yang sesungguhnya terjadi, hanya kita bebankan ke dalam produk kan ya, ini harus ditutup. Awalnya tadi biaya overhead pabrik dibebankan kan ada di kredit, maka kalau kita tutup berarti harus kita debit ya, kita debit sebesar yang kita bebankan tadi ya kan. Kita tutup dengan akun apa? Kita tutup dengan akun overhead pabrik sesungguhnya ya, sehingga nanti, nah ini sedangkan tadi kan di akun overhead pabrik sesungguhnya kan kita juga mencatat ya. Jadi contohnya nih, pada waktu yang bersamaan ya kan, ini yang dibebankan atau yang menggunakan tarif, ini yang sesungguhnya. Nah ya kan, tadi yang menggunakan tarif itu kan kita catat di sebelah kredit sebesar 283.500 ya kan. Kemudian BOP yang sesungguhnya ini macam-macam, kita ketemu di akhir tahun ketemu total BOP yang kita keluarkan sesungguhnya 292. Nah, akan ada dua akun BOP kan ya, BOP yang dibebankan atau menggunakan tarif dan juga akun BOP sesungguhnya. Yang menggunakan tarif ini harus kita hapus. Kalau kita hapus berarti kan harus kita kredit sebesar kita debit sebesar 283.500 ya kan. Nah, 283.500 itu kita debit, lawannya apa? Lawannya adalah BOP sesungguhnya. Berarti di sini kita catat ada BOP sesungguhnya sebesar 283.500. Sedangkan yang BOP sesungguhnya tadi sudah kita catat di debit kan ya, sebesar 292 ini. Nah, berarti ada selisih kan. Nah, sampai sini biaya overhead dibebankannya tadi atau yang menggunakan tarif tadi sudah selesai, sudah ditutup. Berarti yang perlu kita hitung adalah di sininya yang kita catat ya kan, yaitu BOP sesungguhnya. Ini yang benar-benar kita keluarkan, sedangkan ini adalah nilai yang kita bebankan ke dalam produk. Ada selisih kan ya. Nah, selisihnya ini berarti berapa? 292 dikurangi 283 ini berarti nanti ada selisihnya di sebelah debit. Yang hal ini menunjukkan berarti kalau yang kita bebankan 283 tetapi kita keluarkan 292, artinya kan berarti yang kita keluarkan sesungguhnya itu lebih besar daripada yang sudah kita bebankan ke dalam produk. Artinya ini apa? Kondisinya berarti tidak menguntungkan. Kita bebankan ke produknya cuma 283, sedangkan yang kita keluarkan ternyata sesungguhnya yang kita keluarkan itu 292. Berarti kan kita kurang dalam membebankan biaya overheadnya ke dalam produknya tadi gitu kan ya. Nah, makanya di sini nanti sisanya kan otomatis ada di debit ya. Kan ini 292, ini 283, berarti selisihnya nanti ada di debit. Artinya di debit itu kan berarti kita rugi. Ya kan? Kalau rugi itu kan ada di debit. Gitu ya. Atau kebalikannya, misalkan ternyata yang kita bebankan 292 sedangkan yang kita keluarkan cuma 283, berarti ada kelebihan kita membebankan ke dalam produknya, ya kan, sehingga otomatis kalau lebih daripada yang kita keluarkan sesungguhnya, jadi sehingga tentunya selisihnya nanti akan ada di sebelah kredit, yang artinya berarti kita selisih itu menguntungkan gitu kan ya, karena kita sudah membebankan ke dalam produk. Logikanya gini,
uh, karena kalau kita sudah bebankan ke produk itu kan berarti nanti akhirnya kan larinya ke harga pokok ya, harga pokok atau harga yang sudah nantinya terjual ke harga yang akan kita jual gitu kan ya. Nah kalau kita bebankan sudah kita bebankan relatif lebih besar dari yang pada yang kita keluarkan kan berarti menguntungkan. Tapi kalau ternyata kita bebankan cuma 283 padahal kita keluarnya 292, berarti kan itu kondisi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan itu ya. Jadi seperti artinya jurnal ini tadi sebenarnya asal muasalnya dari sini tadi ya, seperti itu. Oke. Nah, jumlah pembebanan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, jadi yang seperti saya sampaikan tadi, overhead yang dibebankan untuk periode tersebut lebih kecil sebesar 8.500 dibandingkan biaya overhead aktual. Ya, jadi kata tadi kan keluarnya aktualnya adalah 292, sedangkan yang dibebankan ke produk itu 28,3. Ternyata ada selisih sebesar 8.500. Ya kan? Selisihnya apa? Selisih kurang. Kenapa kurang? Kita keluarkannya 292 tetapi yang kita bebankan ke produk cuma 283. Berarti kita ada kurang bebankan 8,5. Nah, ini untuk selisih ini bagaimana? Tadi kan di dalam jurnal BOP sesungguhnya itu ada sisa tadi kan ya. Di sini 292, di sini 283,5, sehingga di sini ada saldo sebesar 8,5. Nah, 8,5 ini nanti selisih akan kita tutup juga. Jadi biaya over sesungguhnya ini kita tutup kemana? Biar ini berkurang, berarti ini kan ada posisi ada di debit. Berarti ini kalau kita tutup berarti harus kita tutup ke kredit kan ya. Kalau di debit 8,5 berarti di kredit juga 8,5, maka nanti sisanya akan 0. Berarti kita catat ini kan tadi akun BOP sesungguhnya kan ya, berarti BOP sesungguhnya di sebelah kredit sebesar 8,5. Terus debitnya mana, kita buang kemana gitu kan, yang artinya bukan kita buang, kita alihkan kemana, kita alihkan ke akun yang kita alihkan ke akun selisih overhead. Jadi nanti kita selisih ini nanti ya, baik itu selisihnya di debit, baik itu selisihnya di kredit, maka kita harus tutup. Kita tutup kemana? Kita tutup ke akun selisih overhead pabrik gitu ya. Nah setelah itu nanti akun yang selisih overhead pabrik tadi kita pindahkan kemana lagi gitu kan. Berarti kan kita masih punya akun selisih kita menampung selisih overhead tadi kan ya. Nah selisih tadi akan kita apakan ya kan. Selisih tadi kan bisa selisih di debit atau selisih di kredit. Kalau selisihnya ada di debit berarti adanya menguntungkan, kalau selisihnya di kredit berarti kalau di debit berarti tidak menguntungkan, sedangkan kalau di kredit berarti selisihnya menguntungkan. Nah biasanya selisih itu, jadi misalkan tadi ada selisih ini ya, selisih ini tadi yang ini bisa kita, kalau ini kan tadi kalau kasusnya kan kita kurang membebankan, maka kurang membebankan ini banyak perlakuannya. Nanti bisa kita tambahkan ke akun HPP ya, atau bisa kita tambahkan ke misalkan tergantung kebijakan dari perusahaan ya, biasanya tambahkan langsung ke HPP atau misalkan ke lain-lain gitu kan ya. Nah itu perlakuannya nanti tinggal selisih ini mau dialokasikan kemana ya, ini tergantung kebijakan perusahaan. Nah ini pembebanan tadi juga perlu kita pertimbangkan adalah kita bebankan ke produk itu apakah menggunakan full costing atau variable costing. Yang dikatakan full itu artinya full costing ini kaitannya dengan BOP tetap sama BOP variabel. Kita bebankan ke produk tadi, kita juga harus pertimbangkan apakah biaya overhead yang kita bebankan tadi itu keseluruhannya. Kalau keseluruhan tetap maupun variabel, maka berarti artinya kita menggunakan full costing. Kalau kita menggunakan variable costing, artinya yang kita bebankan ke dalam produk tadi kita hanya menggunakan yang
BOP yang sifatnya variabel saja. Ini jenis dasar kita membebankan ke produk tadi juga kita harus perhatikan sifat dari biaya overheadnya ya. Ini tergantung kebijakan perusahaan aja, kalau ini dia mau menggunakan full costing atau menggunakan variable costing. Nah, ini tadi yang saya bilang pengumpulan BOP sesungguhnya ya. Jadi BOP yang benar-benar terjadi tadi sesungguhnya ini kan ada macam-macam, bisa biaya listrik, ada mandor gitu kan ya, ada penyusutan gitu kan ya, kemudian ada sewa. Nah, ini kan yang sesungguhnya kita keluarkan, ini kita kumpulkan jadi satu ke dalam BOP yang sesungguhnya tadi. Kalau dia menggunakan variable costing, maka BOP tetap tidak dibebankan ke dalam, jadi dia hanya menggunakan yang variabel saja itu ya. Ini katanya BOP tetap dan variabel ini bisa Anda pelajari, saya skip dulu aja. Nah, ini tadi yang saya lanjutkan, selisih. Tadi kan kita punya akun selisih BOP, terus selisih BOP ini mau diapakan sama perusahaan? Selisih BOP ini nanti bisa kita bebankan ke persediaan dan juga ke HPP. Ini kalau ini ya tergantung pilihan dari perusahaannya, dia mau ke mana. Nah, tadi kan kita posisinya selisih BOP tadi ada di sebelah debit sebesar 8.500 kan ya. Berarti kalau kita bebankan ke persediaan, kalau kita bebankan ya, berarti selisih ini kita tutup kan ya, berarti ada di sebelah kredit sebesar 8,5 ya kan. Nah, ini harusnya ya gitu ya selisihnya ya, sebelah kredit ini ya. Nah, ini ternyata 8,5 di sini bisa di split, ada yang dimasukkan ke BDP, persediaan BDP, ada yang dimasukkan ke menambah harga ke persediaan menambah ke nilai ke persediaan produk jadi atau barang jadi, atau menambah ke HPP. Nah, ini tergantung perusahaan, nanti dia selisih 8,5 tadi mau dialokasikan atau dibebankan kemana, menambahkan kemana itu ya. Nah, biaya selisih biaya overhead tadi diperlakukan sebagai pengurang atau menambah HPP tadi, seperti itu maksudnya itu ya. Nah, ini contoh soal ya. Soal yang pertama, head manufacturing menggunakan sistem kalkulasi biaya normal. Jadi ini maksudnya dia dalam menganggarkan biaya overheadnya itu dia menggunakan kapasitas normal. Overhead yang dianggarkan untuk tahun depan adalah $750. Ini yang dianggarkan. Aktivitas aktual yang diharapkan adalah 200 jam tenaga kerja. Artinya yang diharapkan itu berarti masih estimasi ya. Jadi kalau di sini ada aktivitas aktual, benar di sini bahasanya aktual, tapi di sini ada diharapkan. Yang artinya di sini adalah estimasi ya. Sedangkan selama 1 tahun itu ternyata head bekerja dengan total 192 jam. Berarti ini adalah yang sesungguhnya digunakan, jam yang digunakan itu ada 192, dimana dari 192 jam itu biaya overhead pabrik yang dikeluarkan adalah 736. Hati-hati ya, jadi kita identifikasi ini adalah nilai BOP yang dianggarkan ya. Ini adalah yang dianggarkan. Kemudian 200 jam itu adalah taksiran jamnya ya. Ini adalah taksiran jam ya. Kemudian sedangkan yang 192 jam ini adalah jam aktual atau yang sesungguhnya dikeluarkan dalam 1 tahun, dan ini adalah yang merupakan BOP sesungguhnya yang dikeluarkan juga ya. Oke, kita jawab yang nomor 1. Hitung tarif overhead awalnya. Jadi overhead itu tarif yang kita tentukan di awal di muka ya, yaitu dari apa? Dari BOP yang dianggarkan dalam 1 tahun ya kan, dibagi dengan estimasi dasar pembebanan. Nah, kebetulan dasar pembebanannya adalah menggunakan jam ya kan. Maka kita masukkan berapa BOP yang dianggarkan dalam 1 tahun, cari tadi angkanya yaitu 750
dolar. Sedangkan estimasi dasar pembebanannya, karena ini menggunakan jam, di sini estimasi dasar pembebanannya adalah 200.000. Nah, dari sini nanti kita temukan berapa tarif per jamnya, ya. Itu ya. Nah, di sini berarti dari soal tadi ya 750 kita bagi 200 ketemu ternyata per jamnya adalah 3,75. Ini adalah yang kita sebut sebagai tarif. Nah, dari tarif itu kita cari berapa yang kita bebankan. Nah, selama 1 tahun ternyata yang kita gunakan jamnya itu ada 192 untuk memproduksi produknya tadi yang sesungguhnya kita gunakan untuk produksi. Sehingga untuk menjawab nomor 2 ini berarti kita bicara yang dibebankan. Berarti berapa biaya overhead yang dibebankan? Karena kita tadi sudah temukan tarifnya 3,75 per jam, berarti yang kita bebankan adalah tarif itu kita kalikan dengan jam yang kita gunakan sesungguhnya. Maka yang kita bebankan adalah sebenarnya ke dalam produk ya. Ke dalam produk itu adalah 720.000 dolar. Ya. Berarti ada terjadi selisih. Kenapa? Karena di sini tadi ternyata BOP yang kita keluarkan sesungguhnya itu ada 736.000 dolar. Sehingga ada selisih berapa? Selisihnya adalah 16.720 dikurangi 736. Berarti ini yang kita bebankan 720, yang kita keluarkan adalah 736. Berarti kita membebankannya kurang atau under applied ya. Jadi kurang kita membebankan ke produk. Jadi ini tidak menguntungkan. Yang kita bebankan ke produk 720 ternyata yang kita keluarkan adalah 736.000. Gitu ya. Nah, ini juga sama. Komputer sistem desain mengembangkan perangkat lunak khusus untuk perusahaan dan menggunakan sistem kalkulasi biaya normal juga. Datanya ini jadi yang dianggarkan sekian, jam mesinnya sekian, ini sudah 1 tahun ya, kerja langsungnya sekian. Sedangkan ini yang aktual, berarti yang aktual yang diproduksi ada 100, kemudian overhead yang aktual yang dikeluarkan 603, kemudian ada biaya utama, jam mesin yang sesungguhnya terjadi sekian, jam tenaga kerja langsung sesungguhnya terjadi sekian. Nah, Anda diminta untuk berapa tarif overhead awal. Nah, ini diminta kerjakan dengan menggunakan dasar pembebanan jam mesin dan juga jam tenaga kerja langsung. Jadi bisa kita dua alternatif. Kalau kita menggunakan jam tenaga kerja jam mesin, berarti kita mencari tarifnya adalah dari 600.000 ya kan, kita bagi dengan 24.000. Tapi kalau kita menggunakan tarif jam tenaga kerja langsung berarti 600.000 ya kan, dibagi dengan ini 75.000. Nah, ini tarif yang pertama, ini tarif yang kedua. Kalau ya, jadi ini kita kerjakan misalkan menggunakan T1 atau menggunakan T2, tarif 1 atau tarif 2. Tarif 1 menggunakan jam mesin, kalau tarif 2 menggunakan jam kerja langsung ya. Sehingga kalau kita bebankan ke dalam produk, berarti kalau menggunakan jam mesin berarti kita cari jam aktualnya. Jam mesin aktualnya berapa ini? Jam mesin aktualnya adalah 25.50, berarti nanti kita kalikan dengan ini ya. Kita kalikan dengan ini. Tapi kalau kita menggunakan jam tenaga kerja langsung, kita cari berapa jam tenaga kerja langsung yang kita gunakan, yaitu 75. Ini berarti nanti kita kalikan dengan menggunakan tarif ini. Nah, jadi tergantung perusahaan dia menggunakan dasar pembebanan yang mana. Caranya seperti itu. Kemudian mencari selisih BOP. Berarti setelah kita hitung tadi berapa biaya overhead pabrik yang kita bebankan, kemudian sedangkan yang kita keluarkan sesungguhnya adalah 603.500 ya. Nah, nanti kita selisihkan dengan ini. Nah, ini ya contoh nih. Tadi ya, kalau kita menggunakan jam mesin, tadi biaya overhead pabrik yang dianggarkan kan 600.000. Nah, ini kita bagi dengan jam mesin yang kita gunakan atau estimasi jam mesin dalam 1 tahun, estimasi yaitu ada 24.000, berarti ketemu tarifnya 25 per jam mesin. Berapa overhead pabrik yang dibebankan?
kita cari jam mesin yang digunakan dalam jam mesin aktualnya berapa, kita kalikan dengan tarif tadi. Ini adalah BOP yang dibebankan. Berapa selisihnya? Ini BOP yang dibebankan ketemu 626, sedangkan yang sesungguhnya terjadi di soal tadi ada 603.500. Berarti ada selisih sebesar 22.750. 22.750 ini under atau over? Kalau yang kita bebankan 626, sedangkan yang kita keluarkan adalah 603, maka 22 ini kita sebut over. Berarti kita terlalu berlebih dalam membebankan biaya overhead ke dalam produk. Itu namanya over applied, ya. Kemudian yang berikutnya tanyakan berapa biaya per unitnya. Nah, biaya per unitnya, kalau kita cari biaya per unit, berarti kita harus cari biaya produksinya dulu. Total biaya produksi. Biaya produksi itu ada biaya bahan baku PTKL, yang kita sebut keduanya itu adalah biaya utama, ya. Kita tambahkan dengan biaya overhead. Biaya utama ini sudah termasuk di dalamnya ada bahan baku ditambah dengan PTKL. Nah, di soal sudah dijadikan satu. Coba kita lihat lagi. Di soal tadi biaya utamanya adalah 900.000, ya. Nah, kita masukkan, ini berarti adalah biaya utama 900.000 ditambah dengan biaya overhead yang kita bebankan tadi. Yang kita bebankan adalah 626. Nah, kan berarti bahan baku PTKL ditambah biaya overhead yang dibebankan, maka menjadi biaya produksinya. Jadi total biaya produksi dalam 1 tahun tadi adalah $1.526.250. Yang ditanyakan nomor 4 tadi adalah biaya produksi per unit. Berarti kita cari berapa yang diproduksi dalam 1 tahun. Ternyata yang diproduksi adalah 100.000. Ya, berarti kita bagi dengan 100.000 biaya produksi ini tadi, ya kan? Maka ketika kita membebankan ke dalam produknya tadi menggunakan dasar jam mesin atau BOP-nya tadi menggunakan dasar jam mesin, maka ketemu biaya per unitnya adalah $15,26. Ini kalau pakai jam mesin. Ya, kalau pakai jam kerja langsung ya berarti sama, tinggal kita bandingkan, berarti 600.000 ini nanti kita bagi dengan 75.000. Ketemu berapa? Ya kan? Terus setelah itu di sini berarti nanti 25.050 jam, ya kan? Kita kalikan dengan hasil tarif perhitungan di atas tadi. Hasil tarif ini, ya kan? Baru nanti kita di sini berarti kita cari selisihnya dari hasil ini, ya kan? Ini hasilnya berapa, ya kan? Kemudian kita kurangkan dengan BOP yang sesungguhnya. Nah, ini ya berapa. Nah, dari sini nanti kita ketemu berapa, ya kan? Untuk ininya juga sama, berarti biaya per unitnya kita harus cari 900.000 nya kan sama bahan bakunya. Nah, berarti kita cari dulu biaya overhead di sini tadi yang kita bebankan berapa. Kita masukkan ke sini kan, ya. Kemudian nanti kita jumlahkan, baru nanti kita bagi dengan 100.000 unit. Maka kita bisa bandingkan, kalau kita menggunakan jam mesin itu nanti berapa biaya per unitnya, kalau menggunakan jam kerja langsung nanti berapa biaya per unitnya. Itu ya, itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini, ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi untuk lebih detailnya terkait dengan biaya overhead pabrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.